Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita cintai ini. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan pada malam yang berbahagia kali ini bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Ahadisul Akhlaq yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan kita telah memasuki pembahasan tentang hukukul ummal. Tentang apa? Hukukul ummal, yaitu tentang hak-hak para pekerja. Tentang hak-hak para pekerja. Dan kita sudah membahas beberapa hadis dalam bab ini. Sebelum kita lanjutkan, mungkin kita akan baca kembali hadis dari Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Naam, tafadhal iqra ya Aziz. Yang yuhsyaru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa liaqaribina wa liasatidatina wa limashayikhina wa li jami'il muslimina amin. Qala Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. An Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة أو قال العباد عراة غرلا بهما قال قلنا وما بهما قال ليس معهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا المالك أنا الديان ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة قال قلنا كيف وإن إنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما قال بالحسنات والسيئات رواه أحمد. Naam, jazakallahu khairan. Hadis ini kemarin sudah kita baca dan kita terjemahkan. Di sini kita akan sedikit murojaah mengenai keadaan manusia kelak di hari kiamat. Mereka akan dibangkitkan dalam keadaan apa? Tidak memakai baju, ya, alias telanjang bulat,
kemudian belum dikhitan, ya. Dalam riwayat lain disebutkan tidak memakai alas kaki, jadi nyeker, ya. Dan mereka dikumpulkan dalam tempat yang sama. Pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan dirinya kepada para manusia bahwasanya pada hari itu, yaitu di hari kebangkitan, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang maha mampu atas segalanya. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang berkuasa pada saat itu. Nggak ada yang bisa berkuasa kecuali Allah Azza wa Jalla. Hukum yang menegakkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat itu Allah Azza wa Jalla mengizinkan setiap orang mengkisos orang lain atas perbuatan kesalahan yang pernah dia lakukan kepada saudaranya. Bahkan sampai disebutkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hatta latmah, bahkan sampai tamparan, ya, sesuatu yang remeh-temeh pun akan dibalas nanti di hari kiamat. Lalu apa kaitannya Ustadz antara hadis ini dengan pembahasan kita? Bahwasanya jangan sampai kita meremehkan kezoliman meskipun itu hanya sedikit, ya, sedikit atau sekecil apapun itu. Karena semuanya pasti akan mendapatkan balasan, ya. Barang siapa yang melakukan kebaikan seberat zarah, maka dia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan seberat zarah, dia juga akan mendapatkan balasannya. Jika yang remeh-temeh akan mendapatkan balasan, apalagi yang besar, ya, kezoliman yang besar. Dan di antara bentuk kezoliman yang besar adalah ketika seorang pemimpin, ketika seorang bos, ya, bos perusahaan atau yang semisalnya, dia tidak membayarkan gaji kepada para karyawannya, para pekerjanya. Kemudian ada di antara para sahabat yang bertanya, kaifa wa innama na'tillaha azza wa jalla uratan ghurlan buhman. Wahai Rasul, kalau ketika hari kebangkitan nanti kita tidak memakai baju, kita tidak memakai sandal, dan keadaan kita juga belum dikhitan, lalu apa yang kita bawa wahai Rasul? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bil hasanati wasayyiat, yang kalian bawa adalah kebaikan dan juga keburukan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai hasan oleh Syekhul Albani. Sebelum itu, Gus Pak, mic dalam sudah dimatikan belum? Matikan dulu. Nah, kita masuk ke dalil berikutnya. Fadhal Iqra. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis? Qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khataayahum faturihat alayhi thumma turiha fin nar. Naam, jazakallahu khairan.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis berikutnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Atadruna mal muflis? Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, apa yang dimaksud dengan orang yang bangkrut? Ya. Muflis itu adalah orang yang bangkrut. Menurut kalian, orang yang bangkrut itu bagaimana? Maka para sahabat pun menjawab, Al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'. Wahai Rasul, yang kami pahami bahwasanya orang yang bangkrut itu, orang yang merugi itu adalah mereka yang tidak memiliki harta benda. Mereka tidak memiliki dirham dan juga barang-barang yang mewah. Ini para sahabat, mereka menjawab seperti itu. Jadi menurut sahabat Nabi radhiyallahu anhu, orang yang bangkrut itu adalah orang yang nggak punya harta benda. Tapi padahal yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang rugi nanti di hari kiamat. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut itu dari kalangan umatku adalah dia yang membawa pahala salat, membawa pahala puasa, dan membawa pahala zakat. Siapa orang yang bangkrut? Mereka yang membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Kok bisa orang yang rajin salat, rajin puasa, rajin zakat bangkrut di akhirat? Kok bisa? Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza." Kenapa kok dia bisa bangkrut? Karena ternyata di sisi lain dia juga membawa dosa yang cukup banyak. Dahulu di dunia dia pernah mencela saudaranya. Dahulu di dunia dia pernah menuduh saudaranya, memfitnah saudaranya. Dahulu di dunia dia pernah merampas harta saudaranya. Dan dahulu di dunia dia pernah menumpahkan darah saudaranya, membunuh. Dan di dunia dahulu dia pernah memukul saudaranya. Ini memukul kezoliman ya. Maksudnya ada orang nggak kenapa-napa kok tiba-tiba dibet itu. Dibegal misalnya atau dirampok ya. Jadi inilah manusia dari kalangan kaum muslimin yang kelak di hari kiamat dia menjadi orang yang merugi alias bangkrut. Dia membawa pahala yang sangat banyak, akan tetapi pahala itu diberikan kepada orang yang dia benci dulu di dunia. Subhanallah. Ya.
Antum punya sesuatu yang sangat berharga, ikhwan. Dan antum mendapatkannya begitu sangat susah. Begitu sangat lelah. Ternyata ketika antum mendapatkan sesuatu yang berharga itu, kok malah dikasih kepada orang lain, dan orang lain itu adalah orang yang gak antum sukai. Rugi lahir batin. Orang yang di dunia zolim kepada saudaranya, apa saja tadi? Mencela, menuduh, bakal mukul, ya, bahkan sampai merampas harta saudaranya. Itu nanti di hari kiamat dia akan menjadi orang yang bangkrut. Dia sudah lelah-lelah di dunia beramal soleh, sudah ngumpulkan pahala banyak-banyak, malah dikasih kepada orang lain. Ya. Kayak misal ada orang kerja 1 bulan full, dia kerja rajin, berangkat nggak pernah telat, pulang juga nggak pernah lebih awal, apapun dikerjakan, pas gajian, gajinya duwehna kancane. Rugi kan? Bangkrut dia. Nah ini yang akan dikasih bukan duit ya kawan. Yang dikasihkan nanti adalah pahala. Salah satu modal yang akan mengantarkan kita ke surga. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi." Orang itu akan memberikan pahalanya kepada orang-orang yang dahulu pernah dizolimi. Bayangkan, misal, ya, orang misal maning, temenan anak, ya. Seorang pemimpin mengorupsi uang negara, uang rakyat. Itu satu rakyat di dalam negara itu ada berapa ribu orang itu. Nanti mereka semua akan nuntut orang yang korupsi itu. Se-Indonesia Ustadz dikorupsi. Bahkan sampai dana haji, Allahu Akbar. Dana haji dikorupsi. Nanti orang-orang yang terzolimi itu kelak di akhirat akan meminta hak mereka. Bukan uang yang diminta, tapi pahala dari orang yang korupsi itu. Nah Ustadz, kalau misalnya pahalanya nggak ada, sudah habis gara-gara dibagikan kepada orang yang zolim sebagian, ternyata sebagiannya masih ada yang antri, itu bagaimana Ustadz? Cara nebusnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi, ukhidha min khotoyahum." Maka ketika pahalanya sudah habis, ternyata masih ada orang-orang yang terzolimi itu antri, belum mendapatkan haknya, maka dosa-dosa orang yang terzolimi ini akan diambil, kemudian ditimpakan kepada orang yang menzolimi. Jadi dia dosanya sudah banyak, ditambah dengan dosanya orang lain. Ya, diambil itu. Setelah itu, ketika dia tidak memiliki kebaikan sama sekali, naudzubillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faturihat alaihi summa turiha finnar." Lalu dia dilemparkan ke dalam neraka dengan posisi mukanya di lantai. Bukan lantai, ya mukanya di bawah gitu. Mukanya di bawah, diseret lalu dilempar ke dalam neraka. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tentunya hadis ini sebagai peringatan kita bersama, jangan sampai kita melakukan kezoliman meskipun itu kecil sekali di mata manusia. Terlebih khusus mengenai pembahasan kita ini bagi seorang pemimpin, ya. Seorang pemimpin dalam perusahaan atau dalam yayasan, lembaga, atau bahkan dalam kelas, semua pemimpin
ya, keluarga, bapak, ya, ayah, mereka semua adalah pemimpin. Jangan sewenang-wenang kepada bawahannya. Ya. Di antaranya adalah memberikan hak kepada mereka. Dalam pembahasan kita ini mengenai hak-hak para pekerja. Maka sudah seharusnya para pemimpin ketika para pekerjanya itu sudah selesai dari pekerjaannya, ya sudah, wayah gajian ya dibayarkan gaji. Ya. Jangan sampai nunggak sampai berbulan-bulan. Bahkan sampai bertahun-tahun. Ini namanya kezoliman. Ya. Kaitannya dengan hadis ini adalah ketika Nabi SAW bersabda, wa akala mala hadza. Dia memakan harta orang lain dengan cara yang zolim. Dan di antara memakan harta orang lain dengan cara yang zolim, yaitu tidak memberikan hak harta kepada orang lain. Ya. Ini termasuk kezoliman. Ya, ini termasuk kezoliman. Maka antum ketika nanti sudah lulus, kemudian jadi seorang pemimpin, berikanlah hak karyawan antum, hak-hak para pekerja antum tepat pada waktunya. Ya, jangan ditunda-tunda. Alhamdulillah di Darussunnah tepat waktu terus. Ya. Coba antum tanya ke Ustadz Ali, apa Ustadz Ikhwan. Tepat waktu Ustadz? Alhamdulillah. Ya. Jadi, alhamdulillah kalau di sini sesuai dengan amanah. Nah, kemudian ke hadis berikutnya, an Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, qala Allah, thalathatun ana khasmuhum yawmal qiyamah, rajulun a'ta bi thumma ghadara, wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanahu, wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'ti ajrahu. Rawahul Bukhari. Nah, hadis berikutnya adalah riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW pernah bersabda, ya, hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, qala Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah hadis qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang nanti di hari kiamat mereka akan menjadi musuhku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti di hari kiamat ada 3 golongan manusia yang akan menjadi musuhnya Allah. Golet musuh kok Allah, ya orang mungkin menang ya. Jadi 3 golongan ini nanti di hari kiamat akan menjadi musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka? Yang pertama, rajulun a'tabi summa ghadar. Seseorang yang bersumpah dengan namaku, yaitu nama Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata dia ingkar. Janji, sudah janji. Dengan membawa nama Allah, sumpah demi Allah, contoh. Sumpah demi Allah, mengko berkajian traktir mie goreng. Ya. Sumpah demi Allah. Pas sudah selesai kajian ditagih, nyomiking lomboding. Ini hati-hati, ancamannya apa? Jadi musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang sudah berjanji dengan membawa nama Allah subhanahu wa ta'ala, lalu dia ingkar, kabur dari janjinya. Lalu yang kedua, rajulun ba'a hurran fa'akala thamana. Seseorang yang menjual orang yang merdeka. Seseorang menjual
orang yang merdeka. Maksudnya priwe? Contoh sederhananya ya penculikan anak. Ya, penculikan anak. Orang atau anak yang sudah dewasa kemudian diculik lalu dijual. Ya. Jadikan budak dalam tanda kutip. Ya. Lalu yang ketiga, inilah pembahasan kita. Wa rajulun istajara ajiran fastaufa minhu wa lam yu'ti ajrahu. Golongan yang ketiga adalah mereka yang menyewa orang lain untuk bekerja, setelah selesai bekerja tidak dibayarkan gajinya. Ini golongan yang ketiga yang akan menjadi musuhnya Allah. Siapa? Seseorang yang nyewa orang lain untuk bekerja, pas sudah selesai dari pekerjaannya, orang itu tidak mendapatkan gaji, tidak mendapatkan bayaran sesuai yang dijanjikan sebelumnya. Tiga golongan inilah yang akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, dan ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Cepat sekali ya. Nah, tafadhol. Adzan. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.